Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk yang paling sempurna bentuknya yang diciptakan oleh Tuhan. Dia memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Di antaranya berupa diberikan akal untuk berpikir, diberikan hawa dan rasa kepada sesuatu yang ia kehendaki. Namun itu tidak serta-merta menjadikan ia sempurna atau lebih baik daripada yang lain. Butuh beberapa unsur, beberapa sifat agar dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Di antaranya berupa khauf dan roja. Khauf, kalau kita ambil pengertiannya, merupakan huwallazi yakfi al-jawarih anil ma'asi, yaitu sesuatu yang dapat mencegah anggota tubuh dari kemaksiatan. Jadi bisa diartikan khauf ini adalah perasaan di mana seseorang akan bergetar ketika menemukan atau mendapati sesuatu yang tidak ia sukai. Khauf juga bisa difungsikan untuk menghindari, atau jika dilakukan dia bisa menghindari atau mencegah dari hal-hal yang kemaksiatan. Sedangkan roja itu artinya adalah berharap atau irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indah, yaitu ketenangan hati untuk menanti sesuatu yang ia cintai dibarengi dengan usaha agar mendapatkan sesuatu yang ia sukai tersebut. Intinya adalah roja tersebut rasa berharap kepada rahmat Allah disertai dengan usaha agar mendapatkan rahmat Allah tersebut, mengikhtiarkan sababiyahnya, kurang lebih demikian. Dalam konteks hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, Al-Quran tegas di dalamnya menyebutkan bahwa beberapa sifat yang patut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki khauf dan roja. Salah satunya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, sedangkan hati mereka berdoa kepada Allah dengan rasa cemas dan harap. Jadi khauf dan roja ini bisa diibaratkan sebagai sayap. Ia terbang dengan jernih dan harus dikepakkan secara bersamaan. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Oleh karena itu, khauf dan roja sendiri itu tidak boleh ada yang mendominasi. Jika kita misalkan memiliki rasa khauf atau takut yang terlalu besar, maka itu akan condong kepada akidah Khawarij, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Sedangkan Allah sendiri adalah Maha Pengasih, adalah Maha Penyayang. Kemudian jika kita terlalu besar, rasa rojaknya terlalu optimis, maka itu juga tidak baik. Itu bisa menyebabkan menjerumuskan kita kepada salah satu akidah daripada Murji'ah, yaitu hilang rasa takut kita kepada Allah. Tidak takut dalam berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas di dalam syariat Islam. Padahal kalau kita memiliki rasa itu bisa menjauhkan dari hilangnya rasa takut kepada Allah. Nah, Allah sendiri adalah syadidul iqab. Allah tidak akan segan-segan untuk menghukum hambanya yang tidak taat kepada aturannya. Namun ada sebagian ulama lain yang juga berpendapat bahwa khauf dan roja ini harus didudukan sesuai dengan kondisinya. Jika kita hendak melakukan ketaatan, maka sisi rojaknya harus diutamakan, karena itu bisa menjadikan kita untuk lebih giat dan lebih semangat lagi. Sedangkan ketika kita hendak melakukan kemaksiatan atau keburukan, sisi rojaknya harus dikedepankan agar kita memiliki rasa takut, agar kita terhindar dari kemaksiatan tersebut. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa hakikat khauf dan roja terdiri dari hal, ilmu, dan amal. Apabila halnya khauf dan roja ini tidak membekas pada amal, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai khauf dan roja, hanya dikatakan sebagai kata hati saja. Jadi khauf dan roja
tidak cukup hanya merasa takut dan merasa berharap, merasa optimis kepada sesuatu yang ia kehendaki atau berharap kepada Allah tersebut. Melainkan khauf dan roja itu harus dimanifestasikan ke dalam perbuatan atau amal kita sehari-hari. Oleh karena itu, dawuh Imam Ghazali, khauf dan roja bisa menjadikan motivasi kita untuk tergerak, untuk menuntun kita kepada hal yang berbau ketaatan dan juga kebaikan, dan juga bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan. Sebagian ulama lain juga ada yang berpendapat bahwa khauf dan roja itu ada kalanya di suatu waktu harus ada sedikit yang ditonjolkan. Contoh, kita harus menampakkan atau mengedepankan sisi khaufnya ketika kita sedang tertimpa rasa sakit yang mengarah kepada kematian. Nah, dari sinilah kita bisa mengingat-ingat ibadah yang pernah kita lakukan, kita yakini, kita percayakan, kita husnuzon bahwa ibadah yang dulu kita lakukan itu ikhlas, harus juga disertai dengan rasa tawakal dan juga sabar, bahwa berharap pada Allah agar ibadah-ibadah yang dulu kita lakukan itu bisa meleburkan, bisa menyembuhkan penyakit yang kita alami. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.